Sayyidina Muhammadin salatan tahbiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai, wabil khusus tuan rumah Ustadz Abdul Jabbar sekeluarga, mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia, disehatkan badannya, diluaskan rezeki, dikabulkan segala hajat-hajat dunia dan akhiratnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Ayo kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah sampai kepada diri kita masing-masing. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dipilihnya kita seberataan menjadi umat baginda Rasulullah. Tidak kalah pentingnya nikmat sisa pulsa usia yang masih melekat pada diri kita masing-masing, disertai dengan kesehatan, sehingga di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah masih meringankan langkah kita seberataan, menyenangkan hati kita seberataan, bukan menuju tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, tapi Allah meringankan langkah pian saya, menyenangkan hati pian saya untuk mendatangi majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baginda Rasulullah bersabda, idza marartu fi riyadil jannah farta'u. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah di depan sahabat-sahabat Rasulullah. Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian menemukan taman-taman surga yang ada di dunia ini, bergegaslah, datangi itu taman-taman surga. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana itu taman-taman surga di dunia? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah, di mana majlis, di mana orang berkumpul membaca zikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, membahas ilmu. Di situ adalah taman-taman surga. Nah ini, alhamdulillah, kita awali tadi majelis kita dengan pembacaan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun bukan segala orang yang menyusun maulid ini, kecuali orang-orang yang benar-benar cinta kepada Nabi dan dicintai sama Nabi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi sahibil Maulid Syamsid Durar. Kita awali dengan maulid, yang mana di maulid ini berapa ratus selawat yang kita baca tadi. Iya. Kalau dikatakan inda dzikrus salihin tanzilur rahmat, di mana majelis disebut nama satu orang soleh, turun di majelis itu rahmatnya Allah. Dikisahkan oleh para ulama, rahmat yang turun di mana majelis menyebut satu nama orang soleh seperti turunnya air hujan yang lebat. Apalagi yang kita sebut-sebut kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gurunya para solihin, gurunya para anbiya wal mursalin, gurunya para wali-wali Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini semua mendapatkan curahan tetesan rahmat yang turun di malam ini di majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsi menyampaikan di satu bait syairnya, masih kama majlis maulid, masih kama majma'il maulid, yujallil qurub. Tidak ada yang lebih istimewa dari majlis pembacaan maulid. Tujallil qurub, membuat hati yang galau menjadi tenang, pikiran yang pusing, yang pasarnya sepi pagi tadi, ya, yang utangnya banyak, asal hadirnya bukan cuma jasadnya, hadir dengan ruhnya,
Hilangkan dulu urusan dunia. Paling sejam 2 jam pian hadir di tempat ini. Berapa jam pian saya dikasih hidup 24 jam sehari. Benar. Yujallil guru, kata Habib Ali. Majlis tidak ada seindah majlis maulidin Nabi. Mau itu majlis maulid yang kita baca maulid tiba, maulid Syamsuddura atau maulid Diaul Lami atau burdah, semua sama. Cuman bahasa Arab ini luas. Ya. Maulidnya Habib Ali itu yang beda sama maulid tiba itu cuman 1 bait aja. Yang lainnya sama semua artinya. Ya. Dal wagad yal asi idza batatu, kata Habib Ali. Ini di tempat-tempat seperti ini, wahai pendosa, kata Habib Ali, wahai manusia-manusia yang maksiatnya setiap hari. Pian saya kan ngaku banyak dosa ya. Hah? Banyak ngaku ya Bu ya, banyak dosa kita ya. Mata kita melihat dosa. Kadang-kadang yang luar biasa hadir maulid masih buka TikTok, masih buka YouTube. Kalau yang dibuat, yang dilihat kebaikan masih kadang-kadang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini akhir zaman. Yang dibuka TikTok yang isinya yang diharamkan oleh Allah di majlis maulid. La ilaha illallah. Ini tempat, kata Habib Ali, majlis yang seperti ini yal asi idza batatu. Ini tempatnya kita tobat. Ini majlis maulid yang seperti ini, kata Habib Ali. Ini kesempatan, waktu-waktu pintu tobat Allah dibuka. Yuk kita tobat. Dal wagad ya syarid idza bahatayu. Ini tempatnya, wahai manusia-manusia yang sudah jauh dari Allah dan Rasulnya, untuk mendekat kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hadir majlis-majlis ini dengan ruh dan jasadnya. La syakka, kata Habib Ali, dal jama' tahfirbu kullud dunub. Tidak perlu diragukan, majlis yang seperti ini bisa menghapus segala dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita dihapus oleh Allah berkat majlis yang mulia malam ini. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah tadi dibacakan. Malam ini kebetulan alhamdulillah al-fakir saya kebetulan di Banjarmasin, dan tadi siang ada undangan peresmian masjid Mahmud, juga ada hall Habib Ahmad Balges tadi. Jadi kebetulan saya nggak kembali ke Banjarmasin karena malam ini ada majlis di tempatnya Ustadz Abdul Jabbar. Majlis ini saya kasih nama dengan Majlis Darul Muhibbin. Tahu artinya? Hah? Nggak tahu artinya? Rumah pecinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir dicintai oleh Rasulullah. Tadi dibacakan manakib walaupun singkat, manakib Qutbul Aqwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Ada yang pernah ketemu kah sama Syekh Abdul Karim As-Samman yang hadir? Nggak pernah ya? Hah? Kenapa pian mau menghauli Syekh Abdul Karim As-Samman tiap tahun? Khususnya di Kalimantan ini luar biasa. Setiap tahun di musola, di masjid, di majlis menghauli sosok manusia yang dipilih oleh Allah penjaga makam Rasulullah, Syekh Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Siapa yang menggerakkan pian saya ini cinta kepada Syekh Samman? Tidak ada lain dan bukan kecuali Allah menggerakkan hati manusia muhibbin cinta kepada kekasih-kekasih Allah. Iya. Makanya Allah berfirman di dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ala inna awliya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Lihat ayat ini janji Allah. Kalau pian saya enggak yakin satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf murtad yang keluar dari Islam, mesti syahadat lagi, mesti tobat lagi. Ketahui kata Allah, kurang lebih arti dari ayat ini. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahui para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, ulama-ulama yang lurus, bukan ulama-ulama yang kita saksikan yang jual beli agamanya. Ulama yang keluar masuk rumahnya pejabat, ulama-ulama su. Ya, yang cari cuman jahwal mal, kedudukan dan harta, dolar yang dicari. Ya, akhirnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini yang kita saksikan di akhir zaman. Tapi ulama-ulama yang bujur, lulus, yang indah, khasyah, punya rasa takut sama Allah masih banyak. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kata Allah. Ketahui para kekasih-kekasihku, para wali-wali itu, mereka tidak merasa takut dan tidak merasa hazan, nyesal di dalam kehidupan dunia akhiratnya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pada kitab-kitab Allah, para malaikatnya, hak kematian, hari kiamat, kubur, surga, neraka. Apa janji Allah? Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Beli kabar gembira buat mereka wali-wali Allah, orang yang bertakwa tadi, beriman bertakwa. Ya. Pian saya kan Islam ya. Benar. Kita kan Islam ya. Apa arti Islam? Berserah diri kepada Allah. Taslim. Islam nggak cukup, mesti beriman. Beriman nggak cukup, mesti bertakwa. Di ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang sudah Islam, sudah beriman, bertakwa, wa kunu ma'as shadiqin. Bergaullah dengan orang-orang yang jujur, yang ikhlas dalam mengajar ilmunya, menyampaikan ilmu. Siapa mereka? Wali-wali Allah, guru-guru yang kita rasakan. Mungkin sebagian yang hadir sini yang pernah bertemu yang Guru Zaini bin Abdullah Ghani. Ini yang mengenalkan pian saya kepada Allah dan Rasulnya, mengenalkan maulidin Nabi SAW. Beliau, berkat beliau, pian-pian bisa kenal para dzurriyyatin Nabi SAW. Iya. Contoh yang diberikan kepada kita oleh guru-guru kita, Guru Zaini dan murid-murid Guru Zaini, luar biasa. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa guru-guru murabbi itu pian saya nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal maulid, nggak kenal dzurriyyatin Nabi, nggak kenal ilmu. Benar. Apa Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, saya muridnya orang yang mengajari saya satu huruf. Imam Ali yang dikatakan oleh Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, aku kotanya ilmu, kata Rasulullah, dan Imam Ali adalah pintunya ilmu. Sekarang orang merasa punya ilmu tapi tidak lewat pintunya, lewat jendela, jadi pencuri. Akhirnya yang keluar caci maki. Benar. Insya Allah bukan rahasia umum lagi sekarang. Semua orang lewat media sosial ini luar biasa. Isinya caci maki. Ngakunya ulama, pakai surban, pakai imamah. Ada yang lagi, yang satu mukanya seperti preman, mau bahas nasab. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Yang dicaci maki siapa? Kalau saya pribadi ini bersumpah, saya
Saya pribadi, yang mau panggil saya kacung juga nggak apa-apa. Saya nggak peduli orang ngomong nasab saya bukan Habib, nggak peduli. Saya ingin pengakuan dari baginda Rasulullah SAW. Yang panggil saya kacung Husin nggak apa-apa, nggak marah saya. Pian caci maki saya nggak apa-apa. Tapi jangan caci maki ulama-ulama Allah, kekasih. Siapa yang mereka caci maki? Bagi ilmu gedam. Muhammad Sahibul Mirbad, Muhajir Ahmad bin Isa, Al-Habib Abu Bakar, Segaf, yang mana mereka salah satu dari mereka mengatakan Lafdul Jalala yang dikarang oleh disusun oleh Habib Abu Bakar, la ilaha illallah mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Katanya itu dikirnya iblis. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tanda-tanda kiamat ya, yang mesti kita waspadai. Kembali ke ayat lagi, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Beri kabar kepada mereka wali-wali kekasihku, kata Allah, kabar kebahagiaan, ketentraman, kepuasan di dunia dan di akhirat. Ayat ini dibahas oleh mufassirin. Ini nggak apa-apa ya, agak panjang dikit ya, bertahan ya. Yang lebih capek kan saya yang bicara, pian cuma bisa ketawa-ketawa aja. Ya, saya jauh-jauh datang dari Lawang ini, tiketnya PP 2 juta. Ya, paling-paling hadir di majelis ini amplopnya nanti 500. Itu pun kalau dikasih. Cuman saya hadir nggak cari amplop. Ya, saya hadir menghadiri majelisnya datuk saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Janji Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak bakal takut menyesal dalam kehidupan dunia akhiratnya, dan beri kabar kepada mereka kehidupan yang kekal bahagia dunia akhirat. Ini ayat ditafsirkan oleh banyak mufassirin. Nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir bakal dihidupkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Kira-kira tempat pian saya di mana? Yang jelas yang paling depan baginda Rasulullah. Tempat pian saya kira-kira di mana? Di paling belakang? Apa di tengah-tengah? Apa paling dekat sama Rasulullah? Mudah-mudahan kita paling dekat dengan Rasulullah. Pingin dekat sama Rasulullah di yaumil mahsyar nanti, baginda Rasulullah memberi solusi. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti, yang beruntung kata Rasulullah, dekat dengan aku di yaumil mahsyar, di mana manusia ketakutan, matahari cuma sejengkal dari kepala kita. Berapa lamanya mahsyar? Mungkin 1.000.000 tahun, nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Semua, bukan cuma pian saya, bukan cuma wali Allah, para anbiya wal mursalin, nabi ketakutan di hari mahsyar. Tapi baginda Rasulullah memberi solusi. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salat. Orang yang bakal dekat, paling dekat dengan aku nanti di yaumil mahsyar, di hari ketakutan itu, di hari kemarahan Allah, adalah manusia-manusia yang memperbanyak berselawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad. Nanti para wali-wali Allah yang diberi jaminan lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, mereka tentunya bakal ditaruh di derajat yang tinggi oleh Allah di surga. Surga itu bukan berderet begini, tapi bersusun ke atas. Antara satu surga yang bawah dengan satu surga yang di atasnya ini butuh perjalanan 500.000 tahun akhirat, kalikan 1.000. Mereka sudah di atas, di tempat yang atas, karena
dekatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Amalnya banyak, ilmunya banyak, amalnya banyak. Yang saya nggak punya ilmu, nggak punya amal. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib, yang karangan kitabnya dibaca di seluruh dunia, rotibnya dibaca di seluruh dunia, masih mengatakan di dalam doanya, ya Rabb ma ma'anal amal, ya Allah aku nggak punya amal, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Terus pian saya ini gimana? Bungul kita nih, kadang-kadang mondok 2 minggu ngaku wali, nggak jadi wali, jadi wala pian saya. Ya, innalillah. Gurunya saya Google, dikatanya belajarnya lewat saya Google, saya YouTube, saya WhatsApp. Mau jadi wali, nggak waras ini. Orang yang belajar ilmu tanpa gurunya iblis. Makanya sekarang banyak orang dosa, ngaku ulama, pakai surban, pakai imamah, pakai jubah, bawa tongkat, tapi perusak agama, ahli fitnah, minal munafikin. Nah, kembali ke ayat itu, nanti mereka sudah ditaruh kekasih-kekasih Allah, para aulia ini di atas tempatnya, keluarganya mungkin di bawah, murid-muridnya mungkin di surga, masuk surga tapi di bawah, muhibbinnya di bawah, yang khidmah kepada guru-guru ulama di bawah karena amalnya dikit. Iya, para wali ini menuntut kepada Allah, ya Allah, Kau berjanji Kau akan memberikan kabar gembira kepada kami di dunia qablal akhirah. Mana keluargaku ya Allah? Dijawab oleh Allah, ada di bawah. Mana murid-muridku ya Allah? Mana orang yang pernah